jika susunannya adalah subject plus verb, maka itu adalah usual word order, pola yang lazim kita temukan dalam bahasa Inggris. Tetapi jika susunannya adalah verb plus subject, maka inilah yang kita sebut dengan inversion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear smart learners, welcome back to Bilik Bahasa, an appropriate place to learn languages. Dear smart learners, di slide ini kita akan belajar tentang inversion. Inversion adalah kata benda dari kata invert yang berarti to turn something upside down, membolak-balik sesuatu, or to change the order of two things, mengubah susunan dari dua hal. Di dalam bahasa Inggris, pembahasan tentang inversion ada di dalam pembahasan grammar, yaitu word order atau pola kata dalam sebuah kalimat. So, yang dibalik di sini adalah susunan kata dari sebuah kalimat tertentu. Word order yang lazim kita temukan dalam sebuah kalimat bahasa Inggris adalah subject plus verb plus object. Namun, dalam beberapa keadaan tertentu, susunan tersebut harus dibalik atas alasan tertentu pula, di mana predikatnya atau verbnya diletakkan sebelum subjek. Ini adalah usual word order, pola yang biasa kita temukan dalam kalimat bahasa Inggris. Dan yang ini adalah hasil dari inversion, di mana predikatnya atau verbnya diletakkan sebelum subjek. Jadi, untuk menentukan apakah sebuah kalimat sudah dalam bentuk inversion atau belum, perhatikan letak dari subjek dan verbnya. Jika susunannya adalah subject plus verb, maka itu adalah usual word order, pola yang lazim kita temukan dalam bahasa Inggris. Tetapi jika susunannya adalah verb plus subject, maka inilah yang kita sebut dengan inversion. Dear smart learners, kapan kita harus menginvert, mengubah susunan atau melakukan inversion di dalam bahasa Inggris? Ada 4 keadaan di mana inversion harus dilakukan. Yang pertama, inversion dilakukan dalam tujuan untuk membuat pertanyaan yes-no question atau pertanyaan ya atau tidak. Yang kedua, ketika sebuah kata atau frasa yang menyatakan tempat berada di awal kalimat, maka inversion pada konteks ini harus dimunculkan. Yang ketiga, inversion bisa digunakan untuk menggantikan makna if yang berarti jika pada kalimat pengandaian atau kalimat yang kita kenal dengan istilah conditional if. Dan yang terakhir, inversion digunakan ketika sebuah pernyataan dimulai dengan kata-kata atau frasa yang menyatakan sesuatu yang negatif atau kata-kata yang bermakna menidakkan atau negasi. Sekarang kita masuk ke poin yang pertama. Inversion dilakukan dalam tujuan untuk membuat pertanyaan yes-no question atau pertanyaan ya atau tidak. Sekarang coba kita perhatikan kalimat ini. You are a smart learners. Kamu adalah seorang pelajar yang pintar. Word order dari kalimat ini adalah subject plus verb, a usual word order. Ini adalah susunan yang lazim yang bisa kita temui di dalam bahasa Inggris. Untuk menjadikan kalimat ini ke dalam bentuk inversion, kita cukup hanya meletakkan verb atau kata kerjanya ke posisi sebelum subjek, sehingga susunannya menjadi verb plus subject. Susunan ini menghadirkan arti pertanyaan, apakah? Are you a smart learners? Apakah kamu seorang pelajar yang pintar? Yang kedua, ketika sebuah kata atau frasa yang menyatakan tempat berada atau diletakkan di awal kalimat, maka word ordernya atau susunannya harus dalam bentuk inversion, harus dibalik. Sebagai contoh, the workings of the computer
are inside the system. Pekerjaan dari komputer tersebut yang berupa data misalkan atau file-file tertentu ada di dalam unit sistemnya. Ini merupakan word order atau susunan yang lazim kita lihat, yaitu subject plus verb. Jika frasa ini kita letakkan di bagian awal dari kalimat ini, maka susunannya, word ordernya, harus dalam bentuk verb plus subject. Perubahan susunan ini tidak mengubah makna seperti yang terjadi pada poin 1, yang menghadirkan makna tanya apakah. Yang ketiga, inversion bisa digunakan untuk menggantikan kata if yang berarti jika yang dihilangkan pada kalimat pengandaian, atau kalimat yang dikenal dengan istilah conditional if. Namun demikian, makna dari if yang dihilangkan tersebut tidak berubah, melainkan tetap bermakna if, yang berarti jika. If you should need the information, it will be in the computer. Jika kamu membutuhkan informasi tersebut, datanya ada di komputer. Word order dari kalimat ini adalah subject plus verb, a usual word order. Sebuah susunan yang lazim kita temukan dalam bahasa Inggris. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa kata if di sini boleh kita buang, namun word ordernya harus dalam bentuk inversion. Artinya, predikatnya atau kata kerjanya dari kalimat tersebut harus diletakkan sebelum subjek, sehingga berbentuk verb plus subject. Should you need the information, it will be in the computer. Jika kamu membutuhkan informasi tersebut, datanya ada di komputer. Yang terakhir, inversion digunakan ketika sebuah pernyataan dimulai dengan kata-kata atau frasa yang menyatakan sesuatu yang negatif atau kata-kata yang bermakna menidakkan atau negasi. Ini adalah beberapa contoh kata atau frasa yang bermakna menidakkan atau negasi. The computer not only examines information, but also performs logical operations. Komputer ini tidak hanya bisa memeriksa informasi, tapi juga menyelenggarakan operasi logik. Word order dari kalimat ini adalah subject plus verb. Jika kata only, pada kalimat ini kita pindahkan ke bagian awal dari kalimat ini, maka susunan dari kalimat tersebut harus dalam bentuk inversion seperti ini, yaitu verb plus subject. Dear smart learners, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Dan akhir kata, saya ucapkan much obliged.